Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Sekda atau yang mewakili, kepada yang terhormat Inspektur atau yang mewakili, Kepala Bapenda atau yang mewakili, serta seluruh pimpinan OPD atau yang mewakili yang hadir secara virtual pada hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Pimpinan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dalam hari ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas, serta para pejabat struktural dan pejabat fungsional yang hadir secara offline. Terima kasih atas kehadirannya baik secara online maupun offline pada acara Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024. Forum Perangkat Daerah ini akan dipimpin oleh Ibu Sekretaris selaku narasumber yang akan menyampaikan pemaparannya. Puji syukur kami ucapkan atas Asung Kertawarenugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, Forum Perangkat Daerah dapat terselenggara pada hari ini dengan tujuan dalam rangka penajaman target kinerja, program kegiatan, subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025. Adapun forum perangkat daerah ini akan kami bagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan oleh Ibu Sekretaris, yang kedua adalah arahan dari Bapeda, sesi yang ketiga tanggapan dan masukan peserta forum, dan sesi yang keempat kesimpulan dan penutup. Kami persilakan kepada Ibu Sekretaris Dinas untuk menyampaikan pemaparannya. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Sekda atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Inspektur atau yang mewakili Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili dan Bapak Ibu Kepala PD atau yang mewakili, begitu juga dengan para camat se-Kabupaten Badung, kemudian Bapak Lurah se-Kabupaten Badung dan Bapak Kepala Desa Teperbekal se-Kabupaten Badung yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas Asung Kertawarenugrahanya, maka pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama pada acara kita di sini, yaitu Forum RKPD. Kemudian kami juga dalam hal ini memohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara tadinya akan dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, karena Bapak sekarang semua perangkat daerah saya kira ikut pertemuan di Kriago sana, sehingga ditugaskanlah saya sebagai Sekretaris Dinas untuk membawakan pemaparan beliau. Demikian juga saya didampingi di sini oleh Bapak Wayan Arte selaku Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data, kemudian Bu Sangayu selaku analis kebijakan. Jadi baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja pemaparan pada siang hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kepala daerah kita itu memiliki daripada 9 misi, di mana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung itu mengemban misi yang kedua dan misi yang ke-9. Kemudian
tujuan strategis daripada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026, yaitu terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan secara prima dengan indikator tujuan strategisnya adalah cakupan layanan administrasi kependudukan yang terlayani. Dan sasaran Disdukcapil untuk mencapai tujuan strategis tersebut adalah satu, dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, yang kedua meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kita ketahui bersama bahwa Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung itu memiliki daripada tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi daripada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung itu di sini adalah menerbitkan daripada dokumen kependudukan, baik itu dokumen penting maupun peristiwa penting. Sehingga ada beberapa isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di dalam hal pelayanan, yaitu yang pertama adalah teknologi dan keamanan data masih rendah. Kemudian yang kedua, inovasi teknologi dan transformasi digital juga masih rendah. Yang ketiga, kolaborasi antar instansi masih rendah. Yang keempat, isu kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, inovasi kebijakan dan regulasi masih rendah. Kemudian yang keenam, kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia masih rendah. Dan yang ketujuh, kualitas data yang masih rendah. Dengan adanya isu strategis tersebut, sehingga adapun solusinya di sini adalah satu, pengembangan sistem keamanan yang lebih kuat untuk mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, termasuk pengembangan aplikasi seluler dan portal online yang ramah pengguna. Yang ketiga adalah peningkatan kerjasama antara Disdukcapil dengan instansi lainnya, termasuk lembaga pemerintah dan sektor swasta. Kemudian solusi yang keempat adalah melakukan audit keamanan data secara menyeluruh terhadap sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima, melakukan penetapan kebijakan keamanan data yang jelas dan tegas. Yang keenam, memberikan pelatihan yang komprehensif kepada karyawan tentang praktek keamanan data, termasuk pengenalan phishing. Yang ketujuh, melakukan pembaruan terhadap semua perangkat lunak dan sistem diupdate secara teratur. Capaian kinerja tahun 2023, untuk capaian kinerja di tahun 2023 itu astungkara semuanya itu bisa tercapai. Dan untuk yang kepemilikan daripada persentase kepemilikan KTP itu adalah di atas daripada target kinerja. Kemudian untuk berikutnya adalah terhadap hal-hal yang akan kami lakukan terhadap isu-isu strategis tersebut untuk di tahun 2025. Ya. Di tahun 2025 ada beberapa hal. Yang pertama itu perlu kami sampaikan di sini untuk kita ketahui bersama bahwa dalam hal teknologi dan keamanan data masih rendah. Cari isu strategis, balik ke depan. Jadi isu yang pertama tentang teknologi dan keamanan data masih rendah. Dalam hal ini kita memang dari pusat itu melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa perangkat daerah, dan ada juga desa, kelurahan yang mempergunakan daripada SIAK terpusat. Dengan adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu melalui Dirjen Dukcapil nomor 470/15192 tentang penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. Jadi dalam hal ini bagi perangkat daerah ataupun instansi lainnya yang ingin melakukan
atau memperpanjang daripada perjanjian kerjasamanya adalah wajib memiliki sertifikat ISO 27001. Jadi apabila tidak memiliki sertifikat ISO 27001, itu secara otomatis perjanjian kerjasama tidak bisa dilanjutkan kembali. Jadi dalam hal ini, dalam forum PD ini kami sampaikan kepada dinas-dinas yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, nanti di tahun 2025 maupun di tahun anggaran perubahan 2024 itu wajib untuk membuat kegiatan yaitu sertifikat ISO 27001. Kemudian begitu juga dengan di desa. Demikian juga dengan di kecamatan itu sendiri. Jadi dalam hal ini juga harus wajib memiliki daripada ISO 27001. Kemudian dalam hal inovasi teknologi dan transformasi digital ini adalah masih rendah. Ini dapat kita lihat dalam kepemilikan IKD. Jadi pendaftaran daripada masyarakat untuk identitas kependudukan digital di Kabupaten Badung itu adalah masih rendah. Dengan rincian 1,4%. Bisa ada di situ. Ini di flashdisk bisa ditunjukkan. Yang paling tinggi apa? Jadi masih rendah dari target di pusat. Target di pusat itu adalah sebanyak 25%. Sementara pusat 25%, kita untuk 1,4 untuk inovasi teknologi dan transformasi digital. Jadi dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa peringkingan persentase IKD identitas kependudukan digital itu adalah Desa Selat dengan 3,74%. Kemudian yang terendah itu adalah Tuban dengan total persentase yaitu 0,47%. Kemudian kolaborasi antar instansi masih rendah. Jadi kolaborasi antar instansi ini maksudnya di sini ini adalah perjanjian kerjasamanya kita itu PKS kita dengan PD itu masih di bawah rata-rata pusat. Kemudian isu kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Isu kependudukan dan kesejahteraan masyarakat di sini maksudnya di sini itu adalah seperti yang terjadi tahun 2022-2023, kita itu jarang menyentuh daripada disabilitas. Setelah adanya keluar kebijakan dari pusat bahwa disabilitas itu wajib untuk memperoleh layanan kependudukan, dokumen kependudukan, maka pada saat itulah baru beramai-ramai penduduk menyerahkan daripada data itu. Kemudian inovasi kebijakan dan regulasi masih rendah. Terus terang untuk masalah kebijakan, kita ini masih baru membuat tahap proses pembuatan. Memang kita itu masih rendah sekali terhadap inovasi kebijakan, karena kebijakan-kebijakan yang ada di tahun itu sudah tidak berlaku lagi. Yang keenam ini adalah kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia. Kami dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk pengembangan kompetensi daripada SDM kami itu memang sangat rendah sekali, bahkan hampir bisa kita katakan tidak pernah mengikuti daripada diklat. Kualitas data yang masih rendah. Dengan adanya kualitas SDM ini rendah, otomatis berpengaruh juga kepada kualitas data, karena SDM yang mengolah daripada data tersebut tidak mendapatkan daripada BIMTEK. Terhadap hal tersebut, maka untuk rancangan di tahun 2025
kami berencana untuk mengembangkan daripada pelayanan inovasi kami, yaitu Aku Dicari, yang mana tadinya itu berbasis web, sesuai dengan isu yang pertama itu nanti akan kita memakai daripada Android. Jadi biar dengan mudahnya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya itu adalah mendekatkan pelayanan tersebut melalui Gapura Desa dan telunjuk Sakti Desa, di mana pelayanan tersebut ada di tingkat desa dan kelurahan. Demikian program kegiatan kami untuk rencananya di tahun 2025. Mungkin ada tambahan dari bidang pihak dalam hal ini, kami persilakan. Terima kasih Ibu Sekdes atas kesempatan yang diberikan kami. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati dari Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang kami hormati dari Inspektorat atau yang mewakili. Sebelumnya izinkanlah begitu juga dengan teman-teman SKPD lainnya yang sempat hadir pada kesempatan ini yang mengikuti forum SKPD dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi sebelumnya izinkan kami menyampaikan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan ini seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sekretaris, bahwa kami di Dukcapil masih banyak juga yang artinya masih rendah, dan kami sampaikan juga untuk pengolahan data memang seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bu Sekdes, memang staf pengolahan data masih banyak yang belum mendapatkan BINJEK, dan kami juga masih kekurangan dalam hal staf-staf yang mampu untuk melakukan pengolahan data. Untuk itu ke depan mungkin kita akan merencanakan untuk melakukan BINJEK yang nanti yang akan diusulkan melalui BKPSDM Kabupaten Badung. Jadi untuk pelaksanaan kerjasama yang kita lakukan dengan perangkat daerah, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Sekretaris, bahwa masing-masing perangkat daerah itu harus memiliki ISO 27001 yang yaitu mengenai ISO pengamanan data. Jadi ini ada beberapa perangkat daerah yang sudah melakukan PKS dengan kita dan juga sudah melakukan perpanjangan lagi. Jadi yang sudah melakukan perpanjangan itu harapan 6 bulan ke depan harus memiliki sertifikat ISO 27001. Apabila ISO 27001 itu tidak terpenuhi, maka dari pusat akan melakukan pemutusan jaringan untuk bisa akses ke web portal dari Dirjen Dukcapil. Untuk itu besar harapan kami agar nanti rekan-rekan yang sudah PKS dengan Dukcapil bisa melakukan pengusulan ISO di perubahan 2024 ini. Jadi agar bisa melanjutkan lagi untuk bisa akses ke web portal yang disiapkan oleh Dirjen Dukcapil. Jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk perangkat daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan kami di Dukcapil, dan nanti kami harapkan itu bisa kita lanjutkan, dan karena mengingat ke depan itu harus ada ISO 27001, maka diharapkan di perubahan ini biar bisa diusulkan untuk penerapan ISO 27001. Jadi untuk itu waktu kami kembalikan ke Ibu Sekdes untuk melanjutkan acara ini. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sekdes beserta Bapak Kabid, ya. Kemudian sesi akan kami lanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu arahan dan masukan dari Bapeda Kabupaten Badung. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih.
eh, Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka penyampaian arahan dari Bapeda. Pertama, kami maklumkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sedianya Bapak Kepala yang hadir, namun beliau karena ada acara, kami selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ditugaskan untuk menyampaikan paparan arahan dari Bapeda. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atau yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris, yang terhormat para pimpinan kepala perangkat daerah atau yang mewakili, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang kami hormati pada para perbekal dan lurah se-Kabupaten Badung, yang kami hormati seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang tidak kami bisa sebutkan kami satu persatu. Sesatu Engel Bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Biasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini 4 Maret 2024. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum ini antara lain yang pertama, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang pertama, itu sasaran RPJM dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah di tahun 2025 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun keempat RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025, yaitu dengan tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah. Yang selanjutnya, prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah antara lain pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Selanjutnya adat, agama, tradisi seni dan budaya. Yang selanjutnya pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk. Yang terakhir lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025 yang meliputi penguatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah, yang kedua penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJM Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2025 dengan berpijak pada pagu RKPD tahun 2024, antara lain belanja wajib dan nikat, diantaranya gaji dan tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tenaga kontrak, dan lain-lain. Keempat, program kegiatan yang mendukung tema serta program strategis nasional antara lain penanganan stunting sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.01.15.5 dan penanganan kemiskinan. Program kegiatannya sudah di-tagging di sistem SPDRI sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 400.4.2/9839 tertanggal 23 September 2023 perihal program kegiatan dan subkegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2024. Yang keenam, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2025. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah tahun 2024. Semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Bapeda Kabupaten Badung. Kemudian akan kami lanjutkan dengan sesi yang ketiga, yaitu tanggapan dan masukan dari seluruh peserta forum perangkat daerah. Untuk waktu dan tempat, kepada para peserta kami persilakan untuk bertanya, mengajukan pertanyaan, usulan, ataupun masukan. Kami persilakan. Dari Dinas Susah. Gus Krisna. Ya. 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 Oke. Silakan. Oke. Silakan Bapak. Tes suara saya bisa didengar ya? Bisa. Bisa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini kita langsung saja karena tadi sempat sekilas yang dengar bahwa untuk kerjasama PKS dengan Dinas Dukcapil kita harus punya isu berapa tuh ya seperti itu. 47.001. Iya, itu mohon nanti mungkin setelah selesai forum ini, mohon dibantu kami seperti apa isu tersebut. Karena kami sangat memerlukan PKS seperti kemarin itu, karena ini terkait dengan data-data kependudukan, data-data penerima bantuan yang perlu kita padankan dengan data Dukcapilnya. Karena sering sekali datanya itu muncul ternyata belum padan dengan data Dukcapil seperti itu. Nah, untuk itu kami mohon bantuannya. Bisa nanti mungkin setelah acara ini mungkin bisa kami dapat gambaran seperti apa isu seperti itu. Nah, kemudian juga kami mohon izin kepada Bapeda, mohon dibantu kami karena ini juga terkait isu itu harus dianggarkan di perubahan. Mohon dibantu kami karena kami juga belum paham isunya itu seperti apa, itu apa kegiatannya seperti apa. Itu yang belum kami paham di sini. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Serta kami lanjutkan kembali untuk peserta yang lain. Apakah ada lagi pertanyaan atau usulan? Atau kami lanjutkan dulu untuk pertanyaan atau apa namanya dari Dinas Sosial ini akan dipaparkan oleh Ibu Sekdis. Kami persilakan terkait dengan ISO 27001. Kami persilakan untuk Bu Sekdis. Baik, terima kasih Pak Gus Krisna, Dinas Sosial. Jadi untuk ISO 27001 nanti kami persilahkan untuk ke sekretariat. Ya. Nanti seperti apa nanti modelnya, apa-apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana pola kerjanya nanti. Kami persilahkan langsung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil ke sekretariat. Ya. Kemudian berapa anggarannya itu karena kita sudah ISO 27001 kami persilahkan. Kemudian mungkin ada dari BPMD. Ada dari BPMD ya, teman-teman. Ada nggak? Mohon izin Bu Sekdis. Ya silakan Pak Kabid, silakan. Nah, mungkin terkait dengan ISO ini apa? Memang harus wajib ya Bu. Kalau semua dinas memerlukan ISO kan itu sangat iri sekali. Kan semua harus memiliki sistem gitu Bu. Kalau ada persyaratan seperti itu kan susah kita Bu untuk apa namanya memperoleh data-data ya dari Disduk Capilnya nanti. Kapan pemberlakuan ini Bu? Terima kasih Pak Kabid. Jadi ini sudah mulai diberlakukan adalah di tahun 2023, bulan Juni tahun 2023. Yang wajib untuk ber-ISO ini adalah bagi perangkat daerah yang sudah melakukan perjanjian kerjasama maupun yang akan melakukan perjanjian kerjasama. Itu. Berapa perangkat daerah yang sudah melakukan kerjasama Bu? Berapa Pak yang dari perangkat daerahnya baru 6 Pak. Rata-rata yang sudah memiliki sistem Ibu. Sistem yang dilakukan sistem dari pusat. Sistemnya nih kan sistemnya dari pusat Pak, siap terpusat dia. Izin suaranya tidak masuk. Tidak masuk Pak Kabid suaranya. Ya. Mohon izin chat aja langsung gininya, Bapedanya. Ya. Ya. Izin Pak Kabid suara tidak masuk. Izin Pak Kabid suaranya belum masuk tadi. Mungkin terkait dengan isu ini mohon dipertimbangkan kembali Ibu pemberlakuan isu ini karena tidak semua perangkat daerah memiliki sistem Ibu. Dia hanya memakai data aja nanti ini. Memang tidak ini memiliki sistem Pak, tetapi memanfaatkan data yang ada itu dimanfaatkan. Itu sistemnya itu sudah dari pusat. Iya. Mati lagi deh. Secara garis besarnya persyaratan untuk memperoleh ISO.
Jadi persyaratan ini untuk secara garis besarnya untuk memperoleh ISO itu tentunya adalah kita itu tidak nanti akan awalnya kita itu melakukan daripada konsultan ya pendampingan. Jadi ada pendampingan. Kemudian setelah itu berjalan pendampingan, dari pendampingan ini ada nanti auditnya itu audit internal. Dari audit internal ini apa yang kira-kira yang ini yang masih kurang, apa yang harus kita lengkapi seperti itu. Kalau nanti dari pihak konsultan sudah menyatakan bahwa itu sudah siap, baru nanti dilakukan ditambahkan dengan audit eksternal gitu. Nanti mohon Ibu juga mengkomunikasikan kembali dengan Kemendagri Bu ya, karena persyaratan ini sangat-sangat apa namanya mungkin akan menyulitkan perangkat daerah lagi nih. Oke, tolong dikomunikasikan lagi Bu ya. Oh, bagaimana? Jadi Pak, kami kita tidak bisa mengkomunikasikan kembali karena ini sudah secara nasional, sudah seperti Niki gitu. Baik, terima kasih Bu. Nanti silakan mohon dijelaskan ke perangkat daerah nanti yang akan melakukan perjanjian kerjasama sehingga mereka lebih jelas apa-apa yang perlu dilakukan ya. Terima kasih Bu. Jadi nanti untuk penambahan wawasan kita juga semuanya nanti itu akan kita rancang untuk BINTEK bagi sekretaris dinas khusus terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan data. Jadi itu nanti mungkin kami akan usulkan ke BKPSDM biar semua perangkat daerah itu memahami apa yang harus dipenuhi persyaratannya itu dalam hal untuk perjanjian kerjasama. Izin Pak Kabid sekaligus dalam hal ini juga Tiang sampaikan bahwa setelah kami melakukan monitoring ke beberapa desa kelurahan, jadi di situ kami temukan bahwa ada beberapa desa kelurahan yang memiliki daripada alat perekaman KTP elektronik. Alat perekaman KTP elektronik. Jadi ada surat yang masuk, ada beberapa surat yang masuk kepada kami. Kemudian minta untuk diaktifkan alat perekaman KTP elektronik tersebut. Jadi nanti siapapun nanti melalui Pak Kabid yang sampaikan, siapapun nanti yang mempunyai tugas untuk mengedas daripada desa atau kelurahan, baik itu ini di kecamatan, untuk pengadaan peralatan perekaman KTP elektronik itu harus persetujuan terlebih dahulu, mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tidak ujung sudah ada peralatannya itu. Terus yang kedua, karena kita melihat daripada capaian hasil, karena kalau kita melihat capaian daripada hasil perekaman KTP elektronik kita per hari ini itu sudah mencapai 98,41%. Sehingga desa-desa kelurahan itu yang paling banyak yang belum melakukan perekaman itu adalah itu adalah Benua, kemudian Jimbaran. Benua di bawah 1.000. Jadi semuanya ini di bawah 1.000, tetapi yang masih banyak yang belum ini adalah hanya Benua dan Jimbaran, itu yang mencapai ratusan. Kalau yang lainnya itu di angkanya itu di bawah 100, Bapak. Jadi biar tidak mubazir alatnya itu, kemudian mengingat daripada desa, kelurahan tidak mempunyai tupoksi untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Karena bagaimanapun juga itu dilakukan oleh operator yang memang adalah operatornya itu adalah operator ASN atau minimal dia itu bekerja di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Jadi biar tidak ada temuan nanti
di kemudian harinya. Yang kira seperti itu yang ingin kami tambahkan, Pak Kabid. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Ibu silakan aja dibuatkan surat edaran terkait dengan hal itu bahwa setiap desa kelurahan itu kalau melakukan pengadaan perekaman itu harus persetujuan di Sdukcapil. Silakan dibuatkan surat edarannya, Bung Ye. Nggih. Terus yang satu lagi untuk peningkatan identitas kependudukan digitalnya kita untuk IKD. Jadi dalam hal ini mungkin nanti kami itu akan meminta tambahan daripada sarana prasarananya itu berupa laptop karena kita memang betul-betul masih 1%. Nggih, yang kira seperti itu, mantan. Ada lagi? Silakan Ibu nanti diusulkan. Baiklah, untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Kami persilakan. Coba apakah ada dari masukan dari masyarakat? Untuk dari inspektorat atau yang mewakili, apakah ada masukan? Kami persilakan. Dari inspektorat atau yang mewakili. Tidak ada ya? Mana itu ada? Baik. Bapak Ibu yang terhormat, dalam hal ini kalau tidak ada pertanyaan, pertama kami sangat berterima kasih sekali kepada semua teman-teman yang ada di perangkat daerah atas kerjasamanya selama ini. Kemudian atas dukungan juga kepada kami Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam hal ini, dalam hal pelayanan publik khususnya. Jadi apabila ada kekurangan kami di dalam kami melaksanakan pelayanan maupun ada satu masukan yang untuk peningkatan pelayanan, kami sangat mengharapkan sekali kritik, saran yang membangun untuk lebih meningkatnya pelayanan kami pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Jadi apabila tidak ada lagi yang ingin kita ditanyakan atau yang tidak ada lagi yang ingin kita sharing, maka dalam hal ini izinkan kami selaku sekretaris, kemudian yang mewakili daripada Bapak Kepala Dinas dan seluruh daripada staf kami di sini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan dalam hal ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kekurangan, ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini kami akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Izin kami sampaikan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah kami tampilkan di chat. Itu bersama berarti. Bersama. Iya, kalau ini apa namanya? Mohon untuk peserta untuk membuka video, untuk on-kan kameranya, akan kami lakukan sesi foto bersama. Mohon di-on-kan kamera. Ya. Mohon maaf karena kita pakai untuk konsultasi pelayanan publik juga. Itu tolong rekomen foto tuh ya dari yang si foto. Terus satu. Oke, siap-siap nih. Untuk yang slide 1 kami foto bersama. Kami foto 1, 2, 3.
Untuk slide berikutnya, foto 1, 2, 3. Cukup, sudah. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Izin. Kami persilakan untuk live.